Radio Voice of Inspiration. Selamat sore Sobat Dios, senang banget deh Isya bisa kembali lagi menemani kamu semua di hari Jumat ini, tepatnya tanggal 7 November 2025 di acara Jalan Kehidupan. Ya, berarti yang kamu tahu kalau di acara Jalan Kehidupan kita akan belajar banyak tentang firman Tuhan. Ya, dan pastinya kalau kamu sudah melihat postingan yang dimasukkan di IG, kamu sudah tahu bahwa hari ini di Dios Radio sudah hadir hamba Tuhan yang akan mengajak kita untuk kita sama-sama belajar banyak dengan tema hidup yang dipulihkan. Oke, jadi buat kamu semua yuk siapkan hati kamu, tubuh jiwa roh kamu untuk sama-sama kita belajar lebih lagi dari firman yang akan dibagikan, dari sharing yang akan diberikan di sore malam hari ini. Nah buat kamu semua nih, line WA sudah isi buka di 081387227274. Di 081387227274. Ya, mungkin dalam sepanjang sharing ini disampaikan, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang mau kamu tanyakan, langsung aja chat ya di nomor WA yang baru saja disebut lagi ya. Saya akan disebut ulang lagi 081387227274. Oke. Dan jangan lupa terus cek Instagram dan juga Facebook kita @diosradio_voe untuk mendapatkan banyak informasi seputaran Dios Radio dan acara-acara yang dilakukan di Dios Radio. Dan jangan lupa juga cek YouTube kita, karena di sana sudah banyak banget video-video yang sudah kita upload. Dan untuk kamu bisa sama-sama belajar lebih lagi, belajar tentang firman lebih lagi, untuk kita sama-sama belajar mengenal Tuhan lebih lagi. Dan selain acara Jalan Kehidupan, acara live worship juga tentang bisnis, ya kan, bagaimana perjalanan bisnis bersama Tuhan, itu pun sudah banyak yang kita upload. Jadi kamu tinggal nonton aja. Jadi jangan lupa untuk di subscribe dan dinyalakan lonceng notifikasinya. Seperti acara hari ini, di acara Jalan Kehidupan hari ini pun nanti akan kita upload. Jadi kalau kamu nyalakan lonceng notifikasinya, pada saat nanti video ini sudah diupload, kamu langsung dapat notifnya, ya kan? Nah, untuk dan video-video yang lain juga jangan lupa ditonton, jangan lupa juga diklik tombol like-nya dan di-share untuk orang-orang yang kamu kasihi, biar mereka pun bisa menerima berkat yang sama seperti kamu. Mereka juga bisa mengenal lebih lagi siapa Tuhan kita. Oke, seperti saya bilang tadi bahwa hari ini kita sudah kedatangan narasumber yang luar biasa banget untuk sama-sama membawa kita belajar banyak tentang hidup yang dipulihkan. Oke, kita mau sapa beliau dulu ya. Selamat sore Pak. Selamat sore. Ya, dan terima kasih sudah hadir di Dios Radio sore malam hari ini bersama-sama Sobat Dios yang ada di rumah juga untuk kita belajar banyak. Terima kasih Pak hadirannya. Ya, dan kita tahu bahwa orang berikan ada sebuah statement yang bilang bahwa kalau tak kenal maka tak sayang. Kan bahkan kadang-kadang ketika kita mendengarkan hanya suara, agak-agak bingung, ini suara siapa ya? Tapi karena biasanya gitu, ketika nanti nonton videonya baru dia, oh ini toh orangnya. Nah, saya mau minta Bapak untuk memperkenalkan diri dulu dong Pak, buat biar Sobat Dios di rumah juga bisa kenal siapa Bapak. Silakan Pak. Iya, terima kasih. Saya panggilnya Kak ya. Ya boleh. Kak Isya. Untuk kesempatan yang diberikan. Ya, shalom semua sahabat Dios Radio. Perkenalkan, saya Pendeta Yohanes Guntur. Puji Tuhan, saya melayani di GBP Jemaat Pentahiran. GBP itu Gereja Betel Pembaharuan Jemaat Pentahiran. Saya melayani di gereja yang terletak di Jalan Elang Raya nomor 17 lantai 1 tiap hari Minggu. Nah, sedikit perkenalan saja, saya memiliki satu istri. Kebetulan istri saya ini dulu
sama-sama kuliah di Sekolah Alkitab Tawangmangu. Dia satu leteng di bawah saya, mungkin cinlok kali ya. 4 tahun bersama dan akhirnya oleh kemurahan Tuhan menjadi istri saya. Kami dianugerahi Tuhan 3 putra laki-laki. Nomor 1 Yosua Alexander Samuel Priyati Putra, sekarang sudah ada di semester 7, kuliah di manajemen keuangan. Sedangkan kelas yang nomor 2 Elia Priyadi Putra, yang nomor 3 Yusuf Christopher Priyadi Putra, dua-duanya ada di kelas 11 SMA Negeri 13 Bandung. Ya, kira-kira seperti itu Kak Isya. Itu dia ya. Jadi nanti kalau misalnya mungkin sekarang kamu hanya mendengarkan suara Bapak Pendeta nih, Bapak Pendeta Yohanes ya kan ya. Nah, tapi nanti pada saat kamu nonton videonya, ketika video ini diupload, atau kamu juga udah lihat kali ya flyer yang dimasukkan di IG kita yang sudah di-share oleh kru kita, dari flyernya kamu nanti kalau di jalan ketemu dengan Bapak Pendeta disapa ya. Kan udah kenal, udah tahu bahwa beliau pernah mengisi di acara Jalan Kehidupan di Dios Radio. Nah, buat kamu semua Sobat Dios, sebelum kita belajar banyak tentang tema hari ini yaitu hidup yang dipulihkan, yuk sama-sama siapkan hati kamu, tubuh jiwa roh kamu, Alkitab kamu, ya kan, mungkin mau pakai handphone suci juga boleh. Karena zaman sekarang banyak rata-rata pakainya handphone suci biar simple katanya gitu kan. Atau kamu mau punya catatan yang mau kamu catat, boleh. Persiapkan semuanya karena kita akan kembali lagi setelah mendengarkan satu lagu berikut ini. Jadi buat kamu terus stay tune di sini ya, di Dios Radio, Voice of Inspiration. Dios Radio Voice of Inspiration masih bersama Isya di acara Jalan Kehidupan dan juga pastinya bersama dengan Bapak Pendeta Yohanes yang sudah hadir di studio sore malam hari ini. Nah, sebelum kita mulai, sesuai tema kan kita mau belajar tentang hidup yang dipulihkan. Nah, yuk sama-sama siapkan hati kamu. Buat Sobat Dios yang di rumah juga siapkan hati kamu untuk kita sama-sama belajar lebih lagi. Dan sebelum kita mulai sharing malam hari ini, Isya mau minta Bapak Pendeta untuk doa pembuka dan langsung masuk dalam sharing tentang hidup yang dipulihkan. Silakan Pak. Mari Sobat Dios kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, puji syukur kami naikkan di hadapan-Mu ya Tuhan. Di sore menjelang malam hari ini kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu yang sangat limpah boleh kami alami. Di kesempatan hari ini Tuhan, kami mau bersama-sama dengan Sobat Dios untuk belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Pengalaman hari lepas hari tentang berjalan bersama dengan Tuhan, bagaimana hidup kami boleh mengalami pemulihan. Terima kasih Tuhan, kami percaya saat ini Roh Kudus menjangkau dan menjamah setiap pribadi yang mendengarkan Dios Radio ini ya Bapa. Kami percaya bahwa kami semua rindu untuk dipulihkan. Tidak ada satupun di antara kami yang tidak dikasihi oleh Tuhan, karena kasih Tuhan universal bagi semua orang. Dan saat ini kami rindu melalui tuntunan Roh Kudus-Mu, kami mau belajar tentang hidup yang dipulihkan. Melalui setiap pembacaan firman Tuhan, melalui setiap pengalaman-pengalaman bagaimana berjalan bersama dengan Tuhan, pemulihan demi pemulihan boleh dialami, kami semua boleh dikuatkan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Roh Kudus dengan leluasa memimpin acara ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Haleluya, haleluya, haleluya. Sobat Dios yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan bicara tentang sebuah kehidupan yang dipulihkan. Tentu masing-masing dari kita dalam kehidupan hari lepas hari, perjalanan kehidupan kita tidak akan lepas dari yang namanya masalah.
Tidak pernah lepas dari yang namanya kegagalan, frustasi, bahkan mungkin kita mengalami trauma-trauma tertentu berhubungan dengan apa yang pernah kita alami. Nah, hari ini saya mau kita semua duduk diam di bawah kaki Tuhan untuk mengerti secara utuh bahwa sebenarnya kita yakin semua yang Sobat Dios alami tidak lepas dari kendali Tuhan, bahwa Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Sebelum saya masuk lebih jauh lagi tentang bagaimana dan apa itu hidup yang dipulihkan, maka saya mau memberikan beberapa contoh tokoh-tokoh besar yang ditulis di dalam Alkitab, bagaimana mereka yang dipakai dengan demikian hebat dan luar biasa pun tidak lepas dari yang namanya kegagalan, bahkan mungkin frustasi, trauma. Tapi toh pada akhirnya oleh kasih Tuhan yang besar mereka boleh mengalami pemulihan. Saya akan memulai tokoh ini dari Kitab Perjanjian Lama. Siapa yang tidak kenal dengan tokoh yang bernama Ayub? Ya, Alkitab mencatat dengan lugas dan tegas bahwa di seluruh muka bumi ini tidak ada orang yang demikian luar biasa, saleh, suci, hidup kudus, benar di hadapan Tuhan yang melebihi Ayub, tidak ada. Tetapi toh dalam satu sesi kehidupannya Tuhan memberikan satu pelajaran yang menarik nih, bahwa banyak orang berpikir orang yang sudah hidup di dalam Tuhan, orang yang sudah selalu punya pengalaman bersama dengan Tuhan, maka semuanya akan flat hidupnya. Ternyata tidak tuh. Satu ketika Tuhan bicara kepada setan tentang Ayub ini, dan singkat cerita setan nggak mau kalau Ayub ini diangkat sama Tuhan, sehingga setan memberikan tuduhannya dan mengatakan, iya, dia seperti itu karena engkau melindungi dia, memagari dia. Boleh dikatakan backingannya kan engkau sendiri Tuhan. Cobalah kalau semuanya itu diambil, masa dia masih seperti itu. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, bahwa memang kalau tentang kisah Ayub ini agak beda ya. Banyak orang mengalami kejatuhan, mengalami kegagalan, sedikit banyak ada unsur kelalaian, kesalahan, dosa dan lain sebagainya. Tapi khusus Ayub ini sama sekali tidak. Alkitab dengan jelas mencatat bahwa semua pencobaan, kegagalan, tangisan yang dialami oleh Ayub tidak ada kaitannya dengan dosa yang dilakukan oleh Ayub, tetapi semata-mata Tuhan mengizinkannya untuk membuktikan kepada iblis bahwa tuduhan iblis itu salah. Nah, Sobat Dios yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, menarik. Singkat cerita, Tuhan izinkan semua hilang tuh. Mulai dari harta kekayaan, bahkan sampai anak-anaknya. Terakhir istrinya pun meninggalkan dia. Apakah sampai di situ? Tidak. Kesehatannya diambil dari dia, sehingga dia boleh dikatakan yang tadinya semua orang mengeluh-elukan dia, sekarang semua orang menjauhi. Dalam keadaan frustasi, Ayub yang dipuji dengan demikian luar biasa oleh Tuhan pun manusia biasa, sama seperti Sobat Dios, sama seperti saya tentu. Ada saat di mana dia pada akhirnya Alkitab menulis dia mengutuki hari kelahirannya. Dan yang menarik, toh pada akhirnya Tuhan memulihkan kehidupan Ayub.
setelah melalui perjumpaan pribadi bersama dengan Tuhan, akhirnya Ayub berkata, dulu aku mengenal engkau dari kata orang, tapi hari ini aku mengenalmu secara pribadi. Sobat Dios yang dikasihi Tuhan, ternyata Ayub setelah jumpa dengan Tuhan, dia menyadari bahwa kehidupan ini bukan tentang apa yang dia miliki, tetapi kehidupan ini tentang apa yang Tuhan kehendaki. Dengan demikian, mari kita belajar dari Ayub ini. Ketika dia dipulihkan, bukan hanya kekayaannya dikembalikan 2 kali lipat, nama baiknya mendapat rehabilitasi dengan luar biasa. Bahkan Alkitab mencatat, kalau bukan karena doa Ayub, sahabat-sahabat yang menuduh dia itu pun akan mengalami hukuman. Sobat Dios yang dikasihi Tuhan, di sini kita melihat bahwa pemulihan Tuhan tidak terlalu cepat, tapi juga tidak pernah terlambat. Yang kedua, Daud. Wow, siapa yang gak kenal raja yang satu ini? Luar biasa. Sepak terjangnya tertulis dengan begitu jelas di dalam kitab Nabi Samuel. Dan kita melihat bahwa Daud yang hebat ini ternyata dalam perjalanan kehidupannya pun pernah mengalami kejatuhan yang luar biasa. Alkitab mencatat bahwa sang raja yang sudah punya segalanya ini, kalau orang Jawa bilang kesengsem ya. Kesengsem itu jatuh cinta, tapi salahnya kok sama istri orang gitu loh saudara. Nah, yang menarik dari kisah ini itu bahwa nanti Sobat Dios bisa baca ya di dalam Alkitab ya, bahwa pada waktu dimana biasanya setiap raja-raja pergi berperang, dia malah santai jalan-jalan di atas sotoh. Nah, akhirnya lihat pemandangan yang tidak seharusnya dilihat. Orang lagi mandi, diintip ya. Ya begitulah, dari mata jatuh ke hati, akhirnya jatuh dalam dosa. Yang menarik dari Daud ini, ya sekalipun dia mengalami kejatuhan yang luar biasa, apakah saudara berpikir bahwa Tuhan tidak meminta pertanggungjawaban dari perbuatan Daud ini? Oh, Tuhan meminta pertanggungjawaban. Saya mau katakan kepada saudara bahwa Daud di sepanjang hidupnya dia mengalami begitu banyak kesedihan. Bahkan Alkitab mencatat anak keturunannya pun tidak jauh dari mata pedang. Tapi yang menarik, toh pada akhirnya ketika Daud melalui Nabi Nathan, dia ditegur, dia menyadari kesalahannya, dan pada akhirnya Tuhan pun memulihkan dia. Dua tokoh besar dalam Perjanjian Lama kita sudah pelajari dengan singkat. Sekarang masuk ke Perjanjian Baru. Siapa yang gak kenal dengan salah satu murid Tuhan Yesus yang wah saya bilang keren banget ya, namanya Rasul Petrus. Ya, Rasul Petrus ini boleh saya katakan orangnya apa adanya gitu ya. Dan orangnya tuh spontan banget gitu. Ketika semua orang bilang, ah gak mungkin aku meninggalkan engkau. Tetapi toh pada akhirnya pada satu titik dalam ketakutan yang luar biasa karena sang guru ditangkap, dia menyangkal Tuhan. Sebagaimana Petrus menyangkal sang guru agung sebanyak 3 kali, maka pertanyaan Tuhan kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Itu pun Tuhan berikan sebanyak 3 kali sesuai dengan penyangkalannya itu. Dan pada akhirnya Petrus ini dipulihkan. Siapa sih Petrus? Ya, singkat aja tentang Petrus ya Sobat Dios. Petrus satu-satunya murid Tuhan Yesus yang pernah punya pengalaman berjalan di tengah air yang sedang bergelombang. Siapakah Petrus? Ya, seorang yang sok mau jadi pahlawan, mau menghalangi Tuhan untuk tidak kembali ke Yerusalem, dan
Tuhan menghardik dia, "Nyalah engkau iblis," bukan berarti Petrus iblis, tetapi apa yang ada di dalam hati Petrus untuk menghalangi Tuhan kembali untuk melakukan misi penyelamatan itu adalah cara iblis. Dan pada akhirnya pun Petrus juga dipulihkan. Dan kita tahu semua, Petrus pada akhirnya dipakai Tuhan dengan luar biasa. Tokoh berikutnya yang tidak kalah keren, Paulus. Wow, siapa yang gak kenal dengan Paulus ya Sobat Dios? 3/4 kitab Perjanjian Baru Rasul Paulus yang menulis. Ini tokoh yang keren banget. Seorang yang sangat brilian ya. Seorang yang sangat pintar, seorang yang sangat berpengaruh. Tetapi siapa sangka Tuhan pakai orang hebat ini dengan masa lalu yang buruk. Ya, Saulus sebelum namanya berubah menjadi Paulus, seorang penganiaya. Bahkan murid yang disayang oleh Tuhan bernama Stefanus mati juga karena perintah Saulus ini. Dalam perjalanannya menuju ke Damsyik untuk membawa lebih banyak lagi murid-murid Tuhan Yesus agar dihukum, Tuhan jumpa dengan Saulus. Singkat cerita, Saulus dipulihkan hidupnya. Yang tadinya dia dihajar Tuhan dengan matanya buta, akhirnya dia boleh melihat. Dan disitulah dia punya pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Tuhan memulihkannya. Nah, Sobat Dios yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini saya mau bertanya nih, apa yang saat ini sedang Sobat Dios alami? Mungkin ada beberapa pertanyaan yang sampai saat ini mungkin masih menjadi dilema. Apa itu? Pertanyaan yang pertama, jika Sobat Dios adalah seorang pengikut Kristus dari sejak kecil, mungkin terlahir dari keluarga Kristen, maka kalimat Tuhan itu baik tentu udah sangat sering didengar. Tetapi ada kalanya ketika Sobat Dios masuk dalam satu keadaan di mana seolah-olah Sobat Dios tidak melihat kebaikan Tuhan dari berbagai sisi, maka tidak sedikit dari anak Tuhan pada akhirnya kemudian imannya mulai luntur dan mulai mempertanyakan, benar enggak sih yang katanya Tuhan itu baik? Kalau memang Tuhan itu baik, kenapa saya masih seperti ini? Kalau memang Tuhan itu baik, kenapa saya tidak ditolong? Kalau Tuhan itu baik, kenapa tidak dicegah sehingga saya mengalami hal seperti yang saat ini saya alami? Ya, mempertanyakan tentang kebaikan Tuhan. Kemudian yang kedua, ini levelnya lebih tinggi lagi, ya, bukan hanya mempertanyakan tentang kebaikan Tuhan. Ketika seseorang sudah ada dalam keadaan degradasi iman, ya, imannya sudah pada titik nadir, maka dia mulai bertanya, apa benar ada Tuhan? Kalau memang benar, mana buktinya? Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti ini mungkin ada di antara Sobat Dios sedang mengalaminya, karena ya problem yang sepertinya tidak pernah berhenti dalam kehidupan ini. Hari ini saya mau memberikan beberapa clue. Sederhana sih, tapi tak terbantahkan. Apa itu? Kalau bertanya tentang benarkah Tuhan itu baik? Atau pertanyaan yang lebih dalam dari itu, benarkah dia Tuhan? Toh nyatanya gak bisa sanggup menolong saya. Maka izinkan saya menjawab dengan sebuah pengalaman. Pengalaman itu guru yang paling keren, ya. Kenapa?
Karena ketika saudara bersaksi, berarti saudara sedang menceritakan apa yang saudara lihat, apa yang saudara dengar, apa yang saudara alami. Makanya di jemaat saya mengajak kepada mereka untuk rajin bersaksi. Apa sih bedanya bersaksi dengan berdebat? Oh, itu beda banget ya. Kalau berdebat itu, kalaupun orang itu merasa dirinya menang, maka orang yang merasa dirinya kalah akan sakit hati. Tapi kalau bersaksi itu ada kelebihannya, Sobat Dios. Apa itu? Ketika engkau menceritakan apa yang engkau dengar, engkau lihat, engkau alami, yang pertama, orang yang mendengarkannya akan diberkati. Oh iya ya, ternyata bukan aku satu-satunya di dunia ini yang mengalami hal yang seperti itu. Ternyata ada juga ya. Yang kedua, untuk diri sendiri, ketika kita ceritakan apa yang kita alami, kita dikuatkan. Yang ketiga yang paling penting, kita nggak penting tuh orang itu percaya apa enggak, karena saudara yang ngalaminya gitu. Jadi kesaksian itu tidak perlu untuk diperdebatkan karena kita ngalami sendiri. Nah, saya cerita dulu nih untuk menjawab dua pertanyaan tadi. Benarkah Tuhan itu baik? Atau yang lebih dalam lagi, kalau dia Tuhan, kenapa nggak sanggup tolong saya? Sobat Dios yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya masa muda, boleh saya katakan masa muda karena 10 tahun ya. Masa muda saya habiskan di tanah Papua ya. Jadi istri saya itu lahir di Papua, besar di Papua karena kedua orang tuanya adalah pegawai negeri. Dan setelah kuliah di Tawangmangu, saya pelayanan di Jakarta, kemudian pindah ke Madiun, kemudian saya datang ke Papua dan menikah di sana, punya 3 anak di sana dan melayani selama 10 tahun. Selama 10 tahun pelayanan di tanah Papua, tepatnya di kota Biak Numfor, Tuhan percayakan saya memiliki usaha. Ya, karena saya merintis ya saudara. Biasalah kalau di tempat perintisan itu kan kita nggak bisa bergantung dengan persembahan jemaat ya. Karena namanya merintis ya kayak itulah Rasul Paulus ya, dia juga berjualan tenda untuk mencukupi dirinya ya. Jadi pada waktu itu karena saya dan Bu Elke waktu di sekolah Alkitab diajar untuk berdiri di atas kaki sendiri dan tidak bergantung pada belas kasihan orang lain, sehingga ya kami masih muda pada waktu itu berpikir untuk ya udahlah, istri kebetulan pintar sih enggak, karena kalau dibilang pintar nanti sombong ya, bisa bikin kue gitu ya. Jadi dia berpikir tuh mau bikin kue lalu titip di toko-toko gitu kan. Tapi Tuhan ternyata baik. Saya diperkenalkan dengan seorang hamba Tuhan dan beliau juga yang memberkati pernikahan kami. Mungkin di antara Sobat Dios ada yang mengenal Pendeta Daniel Alexander. Ya, beliau tokoh di Papua ya, yang membawa perubahan tentang kalau mendengar anak panah itu ya, itu beliau itu. Beliau yang memberkati pernikahan kami dan melalui beliau saya dipercayakan oleh Tuhan satu kantin kecil di Bandara Frans Kesepo. Nah, Tuhan itu luar biasa ya. Seorang hambanya hanya berpikir jualan kue kecil-kecilan, dikasihnya satu kantin di bandara gitu ya. Nah, Pak Yohanes dan Bu Elke, istri saya namanya Elke, itu kan nggak punya pengalaman bisnis ya, tapi ya itulah Tuhan. Ya di situ Tuhan percayakan dari yang tadinya kecil sampai puji Tuhan diberkati. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ketika diberkati, ya dari situ bisa punya rumah, punya mobil. Untuk ukuran saya waktu itu yang masih muda ya boleh dibilang udah diberkati ya. Tapi toh tidak sampai di situ. Tuhan izinkan kalau mau mengacu kepada Ayub, aduh jauh lah saya nggak sesaleh dia ya. Tapi setidaknya ujiannya mirip-mirip lah. Tuhan izinkan habis semua gitu ya. Sehingga satu ketika Tuhan izinkan sudah selesai pelayanan di sana, saya harus kembali ke Jawa untuk melanjutkan studi S2. Dan singkat cerita anak-anak ikut kami. Dalam perjalanan cukup panjang, singkat cerita
saya melayani Tuhan sampai hari ini. Nah, yang berkaitan dengan dua hal tadi itu dilontarkan anak sulung saya. Nah, namanya anak paling gede ya. Apalagi waktu itu dia bertanya sih belum kuliah ya. Seingat saya waktu itu dia masih SMP. Seingat saya dia masih SMP. Anak remaja ya. Anak remaja itu kan kritis dan ya udah mulai bisa membanding-bandingkan lah, kira-kira begitu. Lalu dia bilang begini, "Papi, kalau memang papi itu melayani Tuhan yang kaya, papi itu melayani Tuhan yang dahsyat, yang hebat, yang selalu papi ceritakan dalam khotbah-khotbah papi, kenapa saya nggak ngalami itu? Jangan-jangan itu hanya khayalannya papi saja." Waduh, bayangin anak pendeta loh ini nanyanya kayak gitu. Wah, langsung ya, Roh Kudus itu luar biasa. Dia berikan saya hikmat sehingga saya memberikan jawaban yang membuat anak saya tidak pernah bertanya itu sampai detik ini. Karena ternyata jawaban dari Roh Kudus melalui papinya itu cukup membuat dia terdiam dan mengerti tentang arti kehidupan. Lalu saya bilang gini, Mas Yosua kan anak papi yang paling besar. Pasti masih ingat dong, dulu waktu di Papua, kan Mas Yosua waktu itu udah kelas 1 SD, bahkan naik kelas 2. Jadi pasti masih ingat dong, dulu kita seperti apa. Tuhan berkati kita. Nah, kalau sekarang belum berkatnya sama seperti waktu di Papua, bukan berarti Tuhannya berubah. Ukurannya sederhana saja, papi masih hidup. Artinya perjalanan ini masih berlangsung. Sangat mudah bagi Tuhan mengembalikan apa yang pernah Tuhan percayakan. Yang pasti papi mami kehilangan itu bukan karena dosa, bukan karena kelalaian, tetapi Tuhan izinkan. Ya mungkin jalan Tuhan untuk papi balik ke Jawa. Kalau di sana terus mungkin beda lagi ceritanya ya. Tapi semua itu pasti atas rencana Tuhan yang baik. Jadi jawaban papi sederhana, papi masih hidup. Artinya perjalanan masih panjang. Dan Yosua juga tentu mengalami dong segala pertolongan-pertolongan Tuhan. Akhirnya anak saya diam dan sepertinya dia mengerti karena nggak pernah bertanya dengan pertanyaan yang sama. Nah, saudara sobat Dios yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, benarkah Tuhan itu baik? Ya, Tuhan itu baik. Kalau bukan karena kebaikan Tuhan, masa sih kita jumpa hari ini? Saya masih ingat ketika COVID-19, beberapa teman saya juga dipanggil Tuhan melalui COVID ya. Saudara, saya mau cerita sedikit nih tentang benarkah Tuhan baik? Iya, Tuhan baik. Benarkah Tuhan menolong? Pasti Tuhan menolong. Hanya kadang kita kurang sabar saja. Pada waktu COVID, kita semua masih ingat ya protokol kesehatan. Selalu menggunakan masker, cuci tangan, hindari kontak langsung. Banyaklah. Hari-hari dengar ini meninggal, itu masuk rumah sakit. Wah, benar-benar 2 tahun itu adalah masa-masa yang sangat mengerikan ya, boleh saya katakan. Pada waktu masa COVID, karena gereja tidak boleh beroperasi, bisanya juga melalui live streaming. Hari itu saya mengambil inisiatif untuk tetap melayani. Awalnya untuk jemaat, tetapi saya berpikir lebih baik untuk umum. Jadi saya selalu live streaming jam 00. Kenapa live streaming kok jam 00? Orang pada tidur kok malah live streaming ya. Itu bukan tanpa alasan Bapak Ibu, sobat Dios yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya live jam 00 melalui Facebook dan Instagram itu
Sebenarnya saya mau memberitahu diri saya sendiri, nih loh saya bisa melewati satu hari itu karena Tuhan, itu loh sebenarnya. Oh jam 00 berarti udah bisa lewat di satu hari, itu sebenarnya. Jadi jam 00, tapi ini luar biasa loh. Pada waktu itu ya 2020, 2021 itu yang ikut juga banyak loh. Jadi yang tahan mata itu banyak juga ya. Karena takut kali. Nah, ada satu pengalaman yang menarik ya ketika Covid itu ya. Istri kan berpikir gini loh. Ya saya nggak bisa salahkan, namanya kaum wanita itu kan kalau nggak pegang duit ya pasti pusing lah ya, namanya juga ibu-ibu gitu ya. Dia berpikir, waduh kita ini hamba Tuhan, ladangnya gereja, ini nggak boleh buka gereja, terus bagaimana? Karena kami pada waktu itu memang benar-benar, ya puji Tuhan sampai hari ini sih ya, tidak ada usaha. Karena saya bilang sama Tuhan gini, Tuhan kalau Engkau sudah percayakan ladang yaitu pelayanan di gereja, saya menjadi gembala, saya tidak mau lagi bisnis, cukup waktu di Papua saja. Jadi saya percayakan pemeliharaan Tuhan. Nah saudara yang dikasih Tuhan, ya, ini saya belak-belakan ya, nggak ada gereja ya nggak ada persembahan. Orang pasti berpikir, wah ini Pak Pendeta Yohanes makan dari mana? Saya mau bilang loh, Tuhan itu baik loh, nyatanya saya siaran kan hari ini. Bahkan gemuk lagi gitu kan. Artinya diberkati Tuhan gitu loh. Jadi lah terus dari mana? Ya dari mana saja. Yang pasti Tuhan itu hebat, Tuhan itu baik lah. Di saat semua pintu tertutup, ada saja cara Tuhan itu untuk membuka pintu satu, pintu yang kedua, pintu kasih karunia. Nah, hari ini saya mau bilang begini loh. Kalau masih ada di antara Sobat Dios yang mempertanyakan tentang kebaikan Tuhan, satu hal saja saya mau bilang, kita masih hidup ini juga karena Tuhan itu baik loh. Ya, oleh sebab itu janganlah pertanyakan kebaikan Tuhan. Dia baik dan dia selalu baik. Apakah dia Tuhan yang sanggup memulihkan? Oh ya, bukan hanya bicara tentang Ayub, Daud, Petrus, Paulus, tetapi saudara dan saya juga pasti akan dipulihkan. Hanya terkadang jalan Tuhan itu tidak seperti jalan-jalan kita. Kita berpikir harusnya begini, harusnya begitu, tapi tidak demikian. Nah, pemulihan itu tidak selalu ya seperti kita makan mie instan atau minum minuman instan gitu ya. Enggak. Tuhan sedang memproses kita loh melalui setiap peristiwa yang terjadi. Nah, jadi ayo kita melihat yuk dari satu kisah. Dari situ nanti kita akan melihat bahwa ada 3 gagasan besar nih tentang Tuhan memulihkan hidup saudara dan saya. Gagasan besar yang pertama adalah dari sejak Tuhan menciptakan saudara dan saya, Tuhan menghendaki kita diselamatkan. Ini gagasan besar yang pertama. Sehingga masalah demi masalah, kegagalan demi kegagalan, bahkan saat ini air mata demi air mata, sebenarnya itu proses Tuhan untuk membawa saudara dan saya masuk pada keselamatan yang sesungguhnya. Itu gagasan besar yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa saudara diizinkan Tuhan mengalami banyak sekali masalah. Sebenarnya Tuhan itu mau menjadikan saudara kesaksian yang hidup bagi banyak orang. Kalau orang yang tidak pernah berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, ditolong dengan Tuhan secara pribadi, mana mungkinlah dia bisa cerita tentang kebaikan Tuhan kepada orang lain. Gagasan besar yang ketiga adalah bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang memulihkan. Serusak apapun saudara saat ini, mungkin orang katakan bahwa
Kamu lebih baik mati saja daripada hidup gak berguna. Saya mau katakan, Tuhan sayang saudara. Tuhan mau saudara dipulihkan. Dan Tuhan mau saudara kembali ke jalannya. Yuk kita akan melihat firman Tuhan, supaya kita makin mengerti bahwa adalah kehendak Tuhan kita diselamatkan, adalah cara Tuhan kita mengalami Dia secara pribadi, dan yang pasti Tuhan menghendaki supaya saudara menjadi saksinya. Satu kisah yang kita udah sering ya dengar kisah ini, tapi saya percaya Roh Kudus saat ini akan mengetuk hati kita semua untuk mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Kali ini saya mengajak kita melihat di dalam Injil Lukas pasal yang ke-15, mulai ayat yang ke-11 dan seterusnya. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang. Dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, "Apa arti semuanya itu?" Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatnya kembali dengan sehat." Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi
Kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Kita semua yang percaya katakan amin. Nah, Sobat Dios yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melalui kisah ini saya mau cerita nih tentang bagaimana nih hidup yang dipulihkan. Kalau kita membaca kisah ini, maka ada beberapa hal yang perlu Sobat Dios ketahui. Kisah ini adalah sebuah perumpamaan. Kenapa sih Tuhan dalam menyampaikan firman-Nya seringkali memberikan perumpamaan? Ada beberapa hal tentang yang hilang ya. Ada dirham yang hilang, domba yang hilang, anak yang hilang gitu ya. Tetapi sebenarnya benang merahnya satu sih, bahwa Tuhan itu menyelamatkan setiap manusia. Nah, dari kisah ini coba yuk kita belajar. Ini seperti cermin besar, cermin kehidupan. Dan apa yang dialami oleh si bungsu, dan apa yang dialami oleh si sulung, dan apa yang dilakukan oleh sang ayah, itu gambaran kehidupan real loh. Saya yakin Sobat Dios udah sering nih dengar kisah ini. Tapi kerinduan saya melalui firman Tuhan hari ini, ada sesuatu yang baru yang disingkapkan oleh Roh Kudus, yang membuat paradigma kita berubah, dan akhirnya kita menyadari bahwa wow, ternyata Tuhan itu luar biasa ya. Nah, perumpamaan ini, Tuhan memberikan perumpamaan itu karena melalui perumpamaan maksud dari apa yang hendak disampaikan oleh Tuhan itu lebih gampang dicerna. Makanya Tuhan selalu memberikan dalam bentuk perumpamaan. Di sini backgroundnya jelas ya, bahwa ini keluarga Yahudi ya. Jadi jangan nanti ditarik-tarik ke yang lain. Ini pasti konteksnya ini adalah keluarga Yahudi, orang Israel ya. Nah, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Jelas bahwa pada zaman Tuhan Yesus mereka itu menganut paham patriarkal. Artinya bahwa garis keturunan itu dari pihak laki-laki ya. Sehingga sedikit sekali nama perempuan yang dituliskan ya, kebanyakan laki-laki. Nah, kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapak, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Fix ya di sini. Fixnya gimana? Bahwa sang ayah sudah membagi hartanya ya. Mana bagian sulung, mana bagian bungsu. Karena di sini dikatakan bahwa lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Nah, pertanyaan yang menarik kan begini. Biasanya warisan itu diberikan setidaknya ketika orang tuanya mungkin sudah sangat tua, lalu memberikan surat wasiat, ini nanti untuk siapa, ini untuk nanti untuk siapa. Kalau lihat dari kisah ini kan, ini anak ya agak sedikit gimana ya, kurang ajar ya. Bapaknya masih sehat loh ini, bapaknya masih punya banyak pekerjaan yang bisa dihandle, ini udah minta duluan gitu ya. Jadi saya lihat ini, wah ini
Si bungsu ini ya boleh dibilang anak kurang ajar ini ya. Bapak, berikan kepadaku bagian harta milik kita menjadi hakku. Tapi yang menarik ya, ini ayah nggak mau ribut loh ya. Dalam kisah ini langsung dibagi gitu. Jadi pertanyaan saya itu gini loh. Ini anak kan biasa di lingkungan ayahnya yang semua mungkin serba ada, serba diperhatikan, dan mungkin ini anak papi gitu ya yang nggak pernah kemana-mana, belum pernah pegang harta yang melimpah gitu. Apakah ayahnya ini nggak khawatir nanti seperti apa gitu? Memang sih tidak dijelaskan dalam perumpamaan Tuhan Yesus ini. Tetapi keyakinan saya, sang ayah tahu persis apa yang dia lakukan. Aduh, saya kalau baca ayat 12 ini merinding ya saudara ya. Kenapa saya merinding? Ini ada satu kebenaran yang Tuhan singkapkan di sini. Tuhan berkuasa, yes. Tapi saudara juga diberikan kesempatan yang sama untuk menjadi apa saudara, itu tergantung apa yang saudara lakukan. Tuhan memberikan free will loh dalam hidup ini. Kau memilih apa dalam hidup ini, ya akan menjadi seperti itu. Bapa yang baik tidak pernah melarang anak-anaknya, tetapi bapa yang baik akan membiarkan anak-anaknya belajar dari kesalahannya. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Ya, saya yakin bahwa mungkin si bungsu udah capek dengan banyaknya aturan. Gak boleh ini, gak boleh itu, harus begini, harus begitu. Kalau udah pergi di negeri yang jauh kan, ya zaman itu kan gak ada ini CCTV ya saudara. Jadi dipikir ya saya terbang gitu kan, saya bebas gitu kan, saya boleh lakukan apa yang saya mau. Bukankah kita juga kayak si bungsu ini loh saudara? Yuk kita jujur yuk sama diri kita yuk. Terkadang ketika Bapa Surgawi memberikan banyak aturan-aturan yang tujuannya itu membuat saudara itu selamat, kita kadang berontak loh. Kenapa sih harus begini? Kenapa sih harus begitu? Suka-suka aku lah. Nah, yang sering kita dengar, ini kan hak asasiku gitu kan saudara. Yuk kita lihat. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Udah bisa ditebak ya. Namanya juga mau hidup bebas. Ya udahlah. Dapat harta dipakai nggak bener ya. Diboroskan harta miliknya. Hidup berfoya-foya. Memang sih tidak dijelaskan berapa lama dia menghabiskan harta warisan ini, nggak dijelaskan. Tetapi yang menarik di dalam Lukas pasal 15 ayat 14 adalah setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Nah, ini menarik nih. Siapa sih yang tahu akan ada bencana? Tidak ada yang tahu. Ketika BMKG mengumumkan ada sesar Lembang dan lain sebagainya, orang udah aduh, gimana ya nanti ya? Gimana ya? Sesuatu yang belum terjadi pun sudah mulai menimbulkan kekhawatiran ya. Apalagi sesuatu yang datang secara tiba-tiba. Saya yakin bahwa si bungsu ini gak pernah memprediksi secepat itu uangnya habis.
Karena dikatakan bahwa setelah dihabiskannya semuanya, saudara, Sobat Dios yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang kalau sudah berulang kali melakukan dosa yang sama, dia itu kebal loh, ya. Dia nggak lagi merasa takut, nggak lagi merasa was-was. Nah, ini ada pesan-pesan yang untuk keseharian ya. Namanya suami istri, jangan coba-coba saling menyembunyikan rahasia. Karena apa? Itu akan jadi bom waktu loh. Beberapa pernah sharing dengan saya. Pak Pendeta, saya itu tidak terbuka sama istri karena istri saya itu cerewet kalau saya menolong saudara-saudara saya. Jadi daripada saya dicerewetin, kan ini baik. Ya udahlah, saya diam-diam aja, saya bantu saudara saya. Bagaimana pendapat pendeta? Ya salah lah. Sesuatu yang baik kenapa harus menjadi jelek hanya karena takut ketahuan istri? Terus bagaimana? Yang benar adalah kasih pengertian kepada istri bahwa kebaikan kita itu suatu saat juga akan kembali kepada diri kita sendiri. Tidak akan pernah lari kemana-mana. Nah, saudara dikasih Tuhan, dia hidup berfoya-foya. Dan kemudian timbul bencana kelaparan, dia melarat. Nah, di sini kan dia tidak siap, ada pada posisi tidak punya apa-apa. Ya, biasa anak bos, biasa anak orang kaya, pergi merantau, tiba-tiba gak punya apa-apa, ya pasti dia mengalami kegoncangan yang luar biasa ya, kegoncangan batin yang luar biasa. Nanti saya akan masukkan dalam kehidupan hari lepas hari. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Nah, ini kan keren ini. Orang gak pernah kerja, namanya anak bontot ya, anak bungsu kan dimanjalah sama orang tuanya ya. Ini ya karena butuh makan ya dia harus kerja gitu. Tadi di awal kan saya katakan konteks dari perumpamaan ini orang Yahudi, orang Israel ya. Jadi menyuruh ke ladang menjaga babi ini kan sesuatu yang wah kontradiksi banget ya. Babi itu makanan yang haram ya kan. Kalau bagi saya sih harum ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, karena gak ada pilihan tuh, ya akhirnya dilakukan saja. Dalam kehidupan kita hari lepas hari kan gitu kan. Kita rasa diri jago, kita rasa diri hebat. Ah udahlah, Tuhan jangan terlalu disibukkan lah, saya masih bisa sendiri kok tanpa Tuhan gitu kan. Tapi giliran kena masalah, udah gak ada solusi. Ya kan begitu saudara ya. Dalam dunia pelayanan sama sih. Kalau lagi butuh banget, lagi banyak pergumulan, wah hari-hari telepon itu sama pendeta. Pak Pendeta tolonglah, anak saya sakit Pak Pendeta tolonglah, usaha saya lagi macet Pak Pendeta tolonglah. Tapi nanti giliran udah diberkati, boro-boro nelpon. Tapi gak apa-apa sih, biarin aja, nanti juga ingat sendiri. Nah, lalu ia mengisi perutnya. Nah, saking laparnya ini makanan babi pun dia sikat ya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Belum sempat makan loh saudara, baru berusaha untuk cari makanan gitu kan. Makanan babi pun gak dikasih itu. Ini kan sangat memprihatinkan ya Sobat Dios ya. Kemudian saya berpikir gini loh, kenapa ya sang ayah membiarkan anaknya ini pergi, sementara dia tidak pernah jauh dari dirinya. Terus pertanyaan saya berikutnya, apakah sang ayah tidak memprediksi
bahwa nanti anaknya itu pasti hancur karena tidak pernah jauh dari pengawasannya. Lalu dari kisah ini saya baru menyadari bahwa Bapa di surga pun demikian loh. Dia mengizinkan kita mengambil apa yang menjadi pilihan kita sendiri, tetapi kita juga harus siap terima konsekuensi dari apa yang menjadi pilihan kita. Saya akan beri contoh lah sederhana ya. Ketika saudara ya seusia saya inilah ya, udah memasuki usia-usia 50 tahun gitu ya. Ketika sobat dia sudah usia di atas 45 tahun ya, mulailah asam urat, mulailah darah tinggi dan lain sebagainya. Tetapi saya mau katakan bahwa apa yang saudara alami saat ini itu sebenarnya hasil dari pola kehidupan di masa muda. Kalau pola kehidupan masa muda selalu menjaga dengan baik, hidup higienis, pola hidup teratur, saya pikir di masa tuanya tidak parah-parah amat gitu ya. Nah, demikian pula dalam kehidupan kita hari lepas hari, Tuhan izinkan kok kita mengambil pilihan yang salah dengan tujuan kita belajar dari kesalahan itu, kemudian kita tidak mengulanginya karena kita sudah tahu kesalahan itu. Sama seperti pada ayat yang ke-17 Lukas pasal 15 ini. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Saudara, seseorang itu baru sadar betapa dia perlu ada di tengah-tengah orang yang dikasihinya ya ketika jauh. Saudara, kadang nih ya, saya mau nanya ini jujur lah. Kapan terakhir bilang, kalau saya panggil istri saya itu sayang ya. Istri saya panggil saya Hani. Kapan terakhir saudara bilang ke istri, sayang, I love you gitu ya. Kayaknya sih sok-sokan gitu ya. Tapi saudara, saya mau bilang bahwa kita itu baru sadar kita itu butuh dia ketika dia tidak ada loh saudara. Saya pernah punya pengalaman begini. Ini kembali lagi dari pengalaman saya tadi ya. Jadi saya akhirnya tinggalkan tanah Papua untuk tujuan utamanya itu mengupgrade pendidikan saya, ambil S2. Nah, di situ saya berpisah dengan istri karena istri harus mengurus banyak hal di Papua. Dan setelah selesai semua ikut saya di Jawa. Kami tuh berpisah kurang lebih 6 bulan, saudara. Nah, selama 6 bulan itu barulah saya menyadari ya, ternyata kehadiran istri itu luar biasa gitu ya saudara ya. Jadi kalau saudara belum ngerti apa yang saya katakan, lakukan saja ya. Bagi yang punya suami, bagi yang punya istri, jangan bosan-bosan berkata, sayang, aku itu cinta kamu, aku mengasihimu, aku membutuhkanmu. Mungkin orang bilang, udah tua begini ngapain romantis-romantisan gitu ya. Oh, nggak boleh begitu saudara. Karena cinta itu harus terus dipupuk sampai pada akhirnya maut memisahkan. Nah, dia baru sadar gitu. Selama ini dia menyanyiakan kasih karunia Tuhan melalui berkat-berkat yang menjadi bagiannya karena bapaknya seorang yang kaya raya. Berkat yang banyak karena dari kecil dia sudah biasa, ya dia anggap itu biasa. Saya mau bertanya kepada Sobat Dios, kapan terakhir berkata, Tuhan, terima kasih untuk nafas hidup yang Kau beri. Saya ini kadang saudara kalau lagi batuk banget itu asma saya kambuh.
kalau lagi sakit asma saudara, waduh, nafas itu susah saudara, ya. Satu ketika orang kalau lagi sakit asma itu kan paling nggak bisa di tempat yang dingin banget. Satu ketika saya ada di satu tempat pelayanan di mana saya berdua dengan rekan sepelayanan. Teman saya ini gemuk, waktu itu saya masih langsing saudara. Sekarang sudah langsung enggak. Dia itu nggak bisa tidur kalau AC-nya itu nggak dingin banget. Sementara saya kalau waktu itu ya, karena badan saya masih kurus ya, kurang lebih mungkin berat saya nggak nyampe 50 kilo. Bisa dibayangkan kurus kering ya. Kalau sekarang malu dibilangnya. Nah jadi dingin sekali gitu. Aduh, saya bilang wah ini bahaya kalau asma saya kambuh gitu ya. Tapi luar biasanya saudara, justru sejak peristiwa itu saya jarang sekali asma saya kambuh. Ya, justru Tuhan itu izinkan. Kalau dalam kondisi seperti ini gimana nih? Apa yang paling kau takuti tapi kau tidak bisa memilih? Ya, aku menyatakan kasih karunia aku. Dia menyadari gitu loh. Aduh, banyak itu orang-orang upahannya ayahku, makanannya berlimpah-limpah. Aku di sini kayak gini. Sadar saat semuanya sudah habis gitu ya saudara. Banyak orang kan gitu kan. Ini saya bukan nyindir, cuma nabrak ya. Banyak orang bilang gini loh, Tuhan, aku kalau kau sembuhkan, aku mau melayani Engkau. Pertanyaannya kemana aja selama sehat gitu kan. Sekarang sudah begini bilang kalau kau sembuhkan aku melayani Engkau. Jadi kadangkala kita menyanyiakan kesempatan saudara. Sama si bungsu juga begitu. Dia menyanyiakan kasih karunia Tuhan. Tapi syukurnya dia cepat sadar gitu ya. Sehingga di ayat 18 dibilang, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Wah ini kan, kenapa ini surga dibawa-bawa di sini gitu kan? Ini sebenarnya menarik saudara, bahwa sang ayah selama bersama-sama dengan kedua anaknya ini selalu mengajarkan kepada mereka nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Sehingga ini melekat di dalam hati dari si bungsu ini. Sehingga ketika dia berfoya-foya ya, apa yang dituduhkan adiknya ya kemungkinan benar ya, dia pesta pora, bahkan mungkin hidup dengan para pelacur dan lain sebagainya. Sehingga dia menyadari bahwa dia udah nggak layak gitu loh. Dia sudah melakukan banyak kesalahan, dia melakukan banyak dosa, sehingga dia berkata, Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Ini masih dia rencanakan gitu kan. Jadi nanti kalau ketemu bapaknya dia mau ngomong kayak gitu. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapak, jadikan aku sebagai salah seorang upahan Bapak. Dia udah rencana gitu saudara. Kenapa? Takut kan? Udah bikin salah, udah kecewakan orang tua, maaf nih, bikin nama keluarga besar hancur gitu kan. Sobat Dios, mungkin ada di antara saudara yang mengalami seperti yang dialami si bungsu saat ini. Mungkin engkau dibuang oleh keluarga besarmu karena kesalahan yang pernah kau lakukan. Mereka malu mengakui engkau sebagai keluarga. Atau mungkin Sobat Dios ada yang sedang mengalami masa di mana andai waktu bisa diputar ulang, aku tidak melakukannya. Tapi tidak bisa seperti itu saudaraku. Kehidupan terus berjalan. Dan kita akan lihat nih,
Apa yang dilakukan oleh sang ayah ini gambaran dari apa yang dilakukan oleh Bapa Surgawi terhadap kita semua. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Wow, Sobat Dios yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Karena perasaan bersalah yang begitu besar membuat si bungsu ini takut ketemu ayahnya. Makanya dia sudah bilang, udahlah jadikan aku orang upahan sajalah. Aku udah gak layak jadi anak ayah gitu. Tetapi yang terjadi sebaliknya loh. Firman Tuhan katakan ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Saya mau nanya nih, kira-kira si sulung ini, si bungsu ini ketika pergi dengan ketika dia pulang, keadaannya beda nggak? Saya yakin keadaannya beda. Mungkin bajunya udah compang-camping, baunya juga nggak karu-karuan ya. Mungkin rambutnya sudah berantakan, kurus kering. Tapi yang menarik adalah ayahnya masih mengenalnya loh. Karena firman Tuhan katakan ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayah itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Haleluya. Inilah hati Tuhan kepada saudara dan saya. Setan bilang, hancur kau, gak mungkin doamu didengar, percuma kau ke gereja, ngapain lagi kau berdoa. Tapi firman Tuhan katakan ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Siapapun saudara saat ini di hadapan Tuhan, Tuhan mengasihi engkau. Sehitam kelam apapun masa lalumu, Bapa di surga sangat merindukanmu kembali ke dalam pelukannya. Betapa hati seorang ayah gundah gulana ketika merindukan kehadiran anak bungsunya ini. Sehingga rasa sayangnya mengalahkan kesalahan yang dilakukan oleh anaknya. Ayahnya berlari mendapatkan dia, ayahnya merangkul dia, ayahnya mencium dia. Artinya adalah ayahnya tetap menerima dia sebagaimana apa adanya dia. Ada lagu lama ya. Di hadapan manusia bisa kau bersandiwara, tapi tidak kepada Tuhan. Hei saudara, banyak kali kita ini bersandiwara saudara ya. Tapi Tuhan Maha tahu dari ujung rambut hingga telapak kaki kita. Mungkin saudara saat ini tidak berani lagi menginjakkan kaki ke gereja karena engkau merasa aku sudah begitu dosa. Aku tidak layak. Aku hidup dalam perzinahan, aku hidup dalam narkoba, aku hidup dalam kemunafikan, aku hidup dalam begitu banyak kejahatan. Tetapi hari ini firman Tuhan katakan, pulang nak. Tuhan mau pulihkan hidupmu. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa.
Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Saudara, saya coba untuk masuk dalam emosi dari si bungsu ini ketika dia diperlakukan seperti itu. Saya yakin bahwa mungkin keduanya berpelukan, saling menangis, bahkan anaknya meratap, minta maaf, minta ampun. Ini adalah klimaks dari kasih Allah kepada manusia, di mana Tuhan menerima saudara dan saya apa adanya. Tetapi ayah itu berkata, ini pemulihannya di sini. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Saudara, ketika anak ini datang dalam kondisi compang-camping, orang tidak akan mengenal kalau itu anak dari sang ayah. Tetapi ketika dia sudah memakai jubah yang terbaik, dikenakan cincin, memakai sepatu, ini gambaran tentang kehidupan yang dipulihkan. Saudara mungkin pernah mengalami pengkhianatan yang luar biasa, sehingga engkau menutup hati terhadap setiap laki-laki, menutup hati terhadap setiap wanita, karena engkau sudah memberikan semuanya tetapi kau kehilangan segalanya. Hari ini Tuhan mau katakan bahwa tidak, nak, kau masih punya aku, dan aku memberikan masa depan kepadamu. Bagi saudara yang trauma dengan hubungan, melalui kisah ini Tuhan mau pulihkan hatimu. Bagi saudara yang mungkin pernah mengalami bisnis ditipu sehingga engkau kehilangan segala-galanya dan mulai takut untuk mengambil satu keyakinan bahwa mempercayai orang lain, Tuhan mau katakan, Tuhan akan pulihkan hidupmu. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita, sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Keren ya? Inilah hati Bapa. Dia nggak lagi bertanya, kenapa sih kamu lakukan itu? Dulu kan ayah udah bilang begini-begini. Enggak, saudara. Bapaknya nggak lakukan itu. Bapaknya peluk, cium, dan pulihkan dia. Nah, kita sering melakukan seperti yang dilakukan oleh anak sulung. Ayat 25 ini ya. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Nah, ini loh saudara, kadang kan kita begitu kan. Banyak di antara kita yang selalu nuntut ya. Mestinya dia kan dihukum, mestinya dia kan didisiplin. Kenapa dia masih dikasih kesempatan melayani? Kan dia dulu begini dan dulu dia begitu. Saudara, siapa sih kita? Kok harus menghakimi saudara kita? Anak sulung merasa dia lebih rohani, dia lebih baik, dia lebih suci. Sehingga dia berhak untuk mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh ayahnya itu keliru. Lalu dia boikot ya pada ayat 28. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Aduh, kayak anggota dewan kalau lagi nggak suka boikot gitu ya. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia, melakukan tindakan walk out gitu ya, keluar dari ruang sidang. Aduh, tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Bagus kan?
Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun untuk dia. Nah, dia membanding-bandingkan gitu loh saudara. Lalu ayahnya ini cool banget gitu jawabannya ya. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Sahabat Dios yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa siapapun kita, apapun kesalahan dosa yang pernah kita lakukan, Tuhan tetap mengasihi kita. Karena Tuhan menghendaki agar saudara dan saya diselamatkan. Namun terkadang kita berpikir bahwa Tuhan pasti akan menghukum saya. Tuhan tidak mungkin akan memulihkan keadaan saya. Dari apa yang sudah saya sampaikan ini, Sobat Dios, maka ada beberapa hal yang bisa kita petik pelajaran di dalamnya, bahwa apapun peristiwa yang pernah kita alami tidak lepas dari kendali Tuhan dan kontrol Tuhan yang sempurna. Sehingga kedaulatan Tuhan akan mengembalikan saudara dan saya masuk ke dalam destininya Tuhan. Oleh sebab itu, kita ini kan seperti sedang berlari ya, dalam perlombaan lari. Kita tidak tahu nih, apakah kita ini sudah di tengah, apakah kita ini masih di jalur awal. Tetapi yang pasti, satu hal, dalam setiap sesi kehidupan kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kemudian di sini dikatakan bahwa melalui setiap proses kehidupan yang kita sedang jalani, Tuhan menghendaki kita memiliki pengenalan secara pribadi dengan Dia. Dan akhir dari segalanya adalah agar saudara dan saya dipulihkan untuk menerima keselamatan yang hakiki. Amin. Saya kembalikan kepada hambanya. Ya, Sobat Dios, kita sudah mendengarkan sharing yang luar biasa banget tentang hidup yang dipulihkan, dan kita bisa belajar banyak dari apa yang sudah dibagikan juga oleh Bapak Pendeta Yohanes, dari kesaksian hidup beliau, dan juga dari firman yang dibagikan tentang apalagi tadi terakhir juga kita benar-benar membahas tentang anak bungsu ini ya, perumpamaan anak yang hilang. Ini dan itu seringkali sebuah sikap yang sering banget diambil oleh kita. Karena ngerasa bahwa saya bisa tanpa Bapak. Saya mampu kok sendiri gitu. Tapi dari sini kita belajar banyak banget. Nah, buat kamu semua nih Sobat Dios yang sore malam hari ini juga sudah mendengarkan. Dan sebelum kita masuk di sesi berikutnya, ya kita mungkin kamu mau ada pertanyaan atau ingin juga berbagi sedikit gitu kan, atau ada kesaksian, kamu bisa langsung aja chat di nomor WA kita di 0813 8722 7274. Dan kita akan kembali lagi setelah mendengarkan satu buah lagu berikut ini, dan kita akan masuk ke sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Nah, jadi buat kamu semua terus stay tune di sini di Dios Radio Voice of Inspiration. Dios Radio Voice of Inspiration masih dengan Isya dan juga pastinya dengan Bapak Pendeta Yohanes yang sudah hadir di studio, dan tadi juga kita sudah mendengarkan sharing luar biasa banget tentang hidup yang dipulihkan. Nah, ini ada pertanyaan sedikit Pak. Tadi kan Bapak sempat membagikan kesaksian hidup Bapak, ya kan, mana Bapak akhirnya dari Jawa pindah ke Papua dan akhirnya kembali lagi ke Pulau Jawa ini. Dan kita tahu bahwa kehidupan di Pulau Jawa dan di Papua itu
berbeda jauh, betul ya Pak ya? Dan pasti ada masa-masa di mana, aduh Tuhan kok saya bisa dibawa ke sampai sini. Pasti kan Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan punya rencana. Cuman terkadang kan banyak orang nih Pak yang mempertanyakan, kenapa sih Tuhan harus sampai sejauh ini, sampai harus dibawa sampai ngerasain hal yang seperti ini gitu. Padahal kan kalau dipikir-pikir, kalau kita secara daging aja, kadang-kadang ada orang gini, padahal kan maunya saya nggak mau begitu ini Tuhan, tapi kenapa harus ngalamin gitu. Nah, dan itu yang Isya pun tahu bahwa itu bukan hal yang mudah. Apalagi kebiasaan yang di Jawa seperti ini, Pulau Jawa seperti ini, tiba-tiba menghadapi situasi atau kondisi daerah yang jauh berbeda dengan apa yang selama ini dari kita kecil sampai besar. Ya. Pasti kan banyak hal yang berubah, dan mungkin jatuh bangun dan semua struggle yang dihadapin juga ada. Nah, berdasarkan pengalaman hidup Bapak, dan apa sih yang membuat akhirnya Bapak merasa bahwa oke, Tuhan, saya tahu Tuhan bawa saya sampai sejauh ini, ada sesuatu yang mau Tuhan ingin saya kerjakan di sana. Nah, apa yang dari pengalaman hidup Bapak yang membuat Bapak akhirnya oke Tuhan, saya tahu, saya mengerti apa yang Tuhan mau. Nah, gimana? Tanya nih menarik ya, ini berkaitan dengan kesaksian saya tadi, bahwa bagaimana nih kita bisa tahu bahwa oh iya ya, memang ini maunya Tuhan gitu ya, bukan maunya saya. Sehingga karena tahu ini maunya Tuhan, dalam kondisi apapun ya pasti Tuhan menolong gitu kan. Jadi gini, ada cerita menarik yang mungkin kalau dibilang terlewatkan mungkin gak ya, karena ada pertanyaan jadi ini terbongkar gitu ya. Saya ini 5 bersaudara dan saya itu anak paling kecil. Anak paling kecil dari 5 bersaudara. Tahun itu ya, tahun 2000 itu orang kalau bicara tentang Papua itu pasti pikirannya itu masih yang tinggal di Honai lah, atau yang bagaimana gitu ya. Padahal tidak semua Papua seperti itu. Kebetulan saya masih di Papua yang tidak yang terlalu pedalaman banget gitu ya. Masih di Papua yang perkotaan, sehingga ya rumah bagus udah ada zaman itu. Tapi tentu beda lah dengan yang di Jawa ya. Hanya saja ada satu saat dimana saya memang benar-benar pengen tahu nih, ini maunya saya karena ada calon istri di sana atau karena memang Tuhan gitu. Nah, saya ambil keputusan untuk resign dari tempat pelayanan saya yang sudah mapan di Kota Madiun. Waktu itu saya tahu dia termasuk gereja yang lumayan besar di situ. Saya tahu panggilan saya untuk saya tinggalkan, saya resign, dan saya udah mantap untuk ke Papua. Tapi saya tidak akan melangkah ke Papua sebelum mendapat restu dari orang tua, karena saya tahu doa orang tua itu ya kehendak Tuhan gitu. Kalau ayah sih nggak ada masalah ya, karena beliau seorang ayah, tahulah kapasitas anaknya. Tapi mama ini, nah gitu kan. Jadi waktu itu saya bilang sama mama saya mau ke Papua. Nggak bilang tidak sih, tapi nggak bilang iya gitu. Jadi digantunglah saya gitu kan. Tapi saya pengen ada jawaban iya gitu loh. Saya berdoa, saya aktivitas biasa ya, namanya masa persiapan, bantulah dan lain sebagainya. Satu ketika mama saya datang ke kamar lalu bilang begini, kalau ngikutin maunya saya sih mama pengennya kamu tetap di Jawa. Tapi mama sadar kok kamu bukan punyanya mama saja, kamu itu punyanya Tuhan. Kalau memang itu keputusanmu, pergilah. Wah, itu luar biasa. Saya tahu itu jawaban dari Tuhan melalui orang tua saya. Ayah waktu itu tidak fit-fit amat, dan itu adalah terakhir kalinya saya ketemu beliau dalam kondisi sehat. Karena ketika saya ke Papua, setelah
hampir 2 tahun, 1,5 tahun. Kemudian saya dapat waktu itu telepon itu menjadi satu-satunya alat komunikasi ya. Dapat berita kalau ayah dalam kondisi sakit parah gitu. Jadi beliau ngantar saya waktu itu, saya ke Papuanya itu naik kapal. Jadi beliau ngantar saya sampai di pelabuhan Tanjung Perak ya, yang Jawa Timur itu ya. Sampai sana dan beliau balik lagi dalam kondisi beliau itu sakit ginjal. Jadi kadang kalau bepergian jauh itu kaki beliau bengkak, tapi demi anak kesayangan. Jadi saya diantar sampai di atas kapal lalu beliau pulang. Nah, apakah kemudian semuanya baik-baik saja? Oh tidak. Perjuangan sangat panjang dan melelahkan. Namun ya itu tadi, keyakinan saya kalau Tuhan yang memanggil, Tuhan yang memelihara. Sehingga Tuhan bertanggung jawab. Apapun yang kita alami, firman Tuhan katakan, aku senantiasa menyertai engkau. Jadi itu Kak, yang bisa saya jawab, bahwa ketika kita yakin itu adalah kehendak Tuhan, seperti pertanyaan Kak Isya tadi, ya kita pasti akan mengalami pertolongan demi pertolongan Tuhan. Ya, itu dia Sobat Yosya. Jadi ketika benar-benar kita memegang tangan Tuhan dan mengandalkan Tuhan setiap saat, pertolongan itu pasti ada. Yang penting adalah kita benar-benar mau menyerahkan seluruhnya sama Tuhan, percaya sama Tuhan bahwa apapun yang Tuhan suruh untuk kita lakukan dan kita lakukan dengan sepenuh iman, pertolongan Tuhan pasti ada. Betul ya Pak ya? Amin. Nah, tadi juga Bapak juga sempat ngomong beri kesaksian tentang bagaimana tadi kan dari contohnya dari tokoh Alkitab adalah Ayub, dan Bapak pun mengalami itu, mungkin tidak seperti Ayub yang ini. Nah, Isa percaya, Isa tahu bahwa banyak banget di luar sana Sobat Dios yang saat ini mungkin sedang mengalami satu proses yang secara secara jasmani, secara daging tuh Tuhan berat banget. Kayaknya nggak mungkin untuk bisa bangkit, nggak mungkin untuk bisa pulih. Nah, dari apa yang Bapak tadi sudah sharingkan bahwa Tuhan izinkan itu terjadi, dan Isa juga tahu bahwa dalam perjalanan hidup Bapak juga Tuhan memulihkan semuanya. Nah, mungkin Bapak bisa kasihlah istilahnya kunci-kunci. Nah, untuk Sobat Dios yang saat ini juga sedang mengalami, mungkin situasinya berbeda, kondisinya berbeda, permasalahannya berbeda, tapi dari kunci-kunci ini bisa membuat Sobat Dios di rumah juga, oke, saya mau hidup saya dipulihkan. Ya, silakan Pak. Ya, terima kasih Kak Isya. Yang pertama, pasti kita harus menyadari bahwa Tuhan pegang kendali hidup kita. Itu dulu. Di saat kita menyadari bahwa Tuhan yang pegang kendali hidup kita, maka garis akhir itu Tuhan sudah tahu. Ya. Sehingga kita ini kan nggak tahu, ibarat pelari itu apakah kita masih di start, apakah kita ada di pertengahan atau udah mendekati garis finish. Tetapi yang pasti ya kita harus tetap pegang itu tadi, Tuhan yang pegang kendali atas hidup saya. Ketika kita tetap sadar bahwa Tuhan yang pegang kendali hidup kita, maka kita nggak pernah sendiri loh. Ya, ada Tuhan yang selalu standby, tolong. Yang kedua, bahwa ini juga yang saya ajarkan pada jemaat. Jangan jadi jemaat yang cengeng. Ya, dikit-dikit ngambek, dikit-dikit nyalahin keadaan. Enggak. Tuhan mengizinkan kita jatuh bangun dalam berbagai macam peristiwa. Tujuannya itu supaya kita kuat. Itu. Supaya kita kuat. Karena tidak ada seorang hebat yang terlahir tanpa proses yang panjang. Siapapun itu. Seperti tokoh-tokoh yang tadi saya sampaikan. Mereka mengalami banyaknya
jatuh bangun dalam kehidupan. Tetapi yang pasti, selain tadi yang pertama kita sadar bahwa Tuhan yang pegang kendali atas hidup kita, kemudian yang kedua kita harus senantiasa sadar nih bahwa di garis akhir Tuhan itu pasti memberikan kepada kita keberhasilan. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah bahwa ini yang saya pegang sampai detik ini. Ketika kita masih ada di jalannya Tuhan, seberat apapun situasi yang kita hadapi, itu menjadi tidak terlalu berat karena Tuhan yang menanggungnya bagi kita. Ya, itu dia ya Sobat Yes. Luar biasa nih. Itu dia kunci-kunci. Ya, Isa percaya bahwa dari sharing apa yang dibagikan oleh Bapak Pendeta Yohanes juga, ini bisa membuat kita semakin mengerti bahwa apa yang kita alami, proses yang kita alami saat ini itu baik buat hidup kita. Untuk kita menjadi kuat, seperti tadi apa yang Bapak Pendeta Yohanes juga bilang. Dan Isa juga yakin bahwa Tuhan ingin kita selalu mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Karena manusia seyogianya tuh seringkali apa-apa, saya bisa kok Tuhan. Tanpa Tuhan saya pasti bisa. Apalagi kalau lagi happy-happynya biasanya nggak mau tanya Tuhan. Tapi kalau misalnya lagi ngalamin proses, baru tanya Tuhan. Kan tadi Pak Yohanes juga tadi udah ngomong, memberitahu juga seperti itu. Rata-rata manusia seperti itu, betul ya Pak ya? Makanya kenapa kita mengalami itu, karena Tuhan ingin kita jadi kuat. Tuhan juga pengen kita belajar lebih lagi mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Oke Sobat Yos, hari ini luar biasa banget. Banyak hal yang kita pelajari, banyak hal yang membuka pikiran kita bahwa kita gak ada apa-apanya tanpa Tuhan sebenarnya. Tuhan beri segala sesuatu dalam kehidupan kita tuh semua ada tujuannya. Nggak mungkin Tuhan iseng, cuman pengen iseng gitu kan, nyoba-nyoba enggak. Semua ada tujuannya. Jadi selalu pegang tangan Tuhan, jangan pernah lepaskan Tuhan, andalkan Tuhan dalam dalam segala hal. Apapun situasinya, apapun proses yang sedang kamu alami. Satu hal sih dari apa yang tadi Bapak Pendeta Yohanes juga tadi sharingkan banyak hal. Di situ cuma nangkap satu. Selalu mengucap syukur. Jangan pernah mengeluh dengan kenapa mesti terjadi gini. Nggak usah. Mendingan tutup mulut aja deh yang gitu-gitu. Ngucap syukur aja, terima kasih Tuhan. Ya karena itu tadi banyak hal yang kita alami saat ini pun, kita ada hingga detik ini pun, kita bisa bernafas pun semua karena anugerah Tuhan sebenarnya. Semua karena Tuhan baik, semua tuh udah Tuhan sediakan yang terbaik buat hidup kita. Oke Sobat ya, sebelum Isya tutup acara Jalan Kehidupan malam hari ini, Isya juga minta Bapak Pendeta Yohanes untuk berdoa. Doa penutup sekalian doa berkat untuk setiap Sobat Dios yang mendengarkan malam hari ini. Silakan Pak. Haleluya, haleluya. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang telah sama-sama kami dengar, dan untuk sharing tentang kehidupan hari lepas hari yang bermuara pada satu hal, yaitu bahwa Engkau berdaulat atas hidup kami, sehingga kami harus tetap memegang tangan-Mu erat, mengandalkan Engkau, dan senantiasa mengucap syukur. Terima kasih untuk semua Sobat Dios dimanapun mereka berada. Hamba-Mu berdoa saat ini, kiranya tangan Tuhan yang perkasa itu senantiasa menopang dan menuntun setiap langkah kami. Kepada saudara-saudaraku yang saat ini mungkin sedang mengalami sakit penyakit, hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Engkau disembuhkan. Bagi Sobat Dios yang saat ini sedang mengalami kegelisahan, gundah gulana, ataupun mungkin mengalami persoalan yang sangat pelik, saat ini hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberikan kepadamu solusi yang terbaik, dan yang pasti Tuhan memberikan kepadamu sukacita dan damai sejahtera.
Kepada Sobat Dios yang saat ini sedang ada di persimpangan jalan, tidak tahu harus berbuat apa, bahkan mungkin ada yang sudah hopeless, tidak tahu mau melakukan apa lagi dan sedang berputus asa. Kiranya firman Tuhan boleh menguatkan saudara dimanapun engkau berada saat ini, bahwa Tuhan mengasihimu, Tuhan memelukmu dengan begitu erat, dan Tuhan siap menolongmu. Berkati Radio Dios ini ya Bapa. Semua pelayan-pelayan yang ada di tempat ini diberkati Tuhan. Seluruh Sobat Dios juga diberkati Tuhan dimanapun mereka berada. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar. Biarlah Roh Kudus senantiasa menaruh firman-Mu di dalam hidup kami dan menuntun kami untuk melakukannya dalam kehidupan keseharian kami. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami berpisah, kami memohon berkat Tuhan turun atas kami. Damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran kiranya menyertai kehidupan kita semua. Turunlah atas kita semua anugerah dari Allah Bapa di surga, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kehidupan kita semua malam hari ini sampai Maranatha. Amin. Amin. Terima kasih Bapak udah hadir di studio hari ini, men-sharingkan sesuatu yang luar biasa banget buat kita belajar banyak malam hari ini. Terima kasih Pak. Dan juga buat kamu Sobat Dios yang malam hari ini juga mendengarkan, terima kasih karena tetap setia mendengarkan Dios Radio. Dan sebelum Isya pamit, Isya juga mengingatkan jangan lupa setiap hari kita ada live streaming doa bagi bangsa. Yuk sama-sama ikut dalam doa bagi bangsa setiap jam 5 pagi selama 1 jam. Dan kita benar-benar bawa bangsa ini sama-sama berdoa biar apa yang jadi rencana Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan itu yang terjadi. Terutama untuk Bandung ini, bahwa kita tahu bahwa udah banyak keluar pengumuman tentang sesar Lembang. Ya kita percaya biar waktu Tuhan saja yang terbaik. Ya kan, kalaupun memang Tuhan izinkan itu terjadi biar diminimalisir segala resikonya. Ya, dan kita percaya biar apa yang itu tadi menjadi planning Tuhan, jadi rencana Tuhan itu yang benar-benar terjadi atas bangsa Indonesia ini. Kita mau bawa semuanya di doa bagi bangsa setiap hari, setiap pagi dari jam 5 hingga jam 6 pagi. Nah, untuk besok hari Sabtu ini spesial. Karena setelah doa bagi bangsa itu akan langsung dilanjutkan dengan acara Meet Jesus. Nah buat kamu di acara Meet Jesus ini yuk sama-sama bergabung. Kita mau menyembah Tuhan dan kita mau bawa setiap pokok-pokok doa yang masuk. Nah jadi buat kamu yang mau ikut ke mau minta didoakan, ada pokok doa mau didoakan, bisa. Kalau kamu ikut digabung dalam WhatsApp doa bagi bangsa, kamu bisa chat di sana. Tapi kalau memang tidak, kamu bisa langsung chat di live streaming. Tapi bukan di YouTube-nya Dios Radio ya Sobat Dios, tapi di YouTube AOC Media. Oke. Acara Meet Jesus itu mulai dari jam 6 pagi hingga jam 7.30. Dan sana kita akan sama-sama menyembah Tuhan dan kita bawa setiap pokok doa yang sudah masuk. Nanti kalau kamu chat di live chatnya, nanti kita semua akan bawa dalam doa. Oke, jadi sampai ketemu lagi besok di acara yang sama, di acara pasti besok juga kita masih ada acara lagi, ada Pacita on the Weekend dan juga ada Top Charts. Jadi terus saja stay tune di sini di Dios Radio. Dari kawasan Itiak Kesambi, Blok H1H2, Isya mohon pamit. Terima kasih buat kamu semua yang sudah setia mendengarkan Dios Radio. Kita ketemu lagi di minggu depan. Bye-bye and God bless you all.